mind somehow. Gotta regain control. Liga Premier Inggris memulai era baru. Mungkin itulah kalimat yang tepat untuk kita sampaikan jika melihat apa yang terjadi saat ini. Setelah dalam 4 musim terakhir, Pep Guardiola dan City selalu mendominasi dengan memenangkan trofi demi trofi di EPL, musim ini, City sepertinya punya banyak masalah yang membuat mereka sulit untuk kembali memenangkan Liga di musim ini. Cederanya Rodri hingga penurunan performa dari para pemain yang mulai menua jadi masalah yang belum terpecahkan. Dan malam tadi, kekalahan di Etihad dalam derby kontra United sepertinya jadi momentum yang menegaskan bahwa era City benar-benar dalam bahaya musim ini. Sebaliknya, bagi United, kemenangan kontra City bisa jadi titik balik bersama sang pelatih Amorim. Lantas, seperti apakah persaingan EPL di musim ini? Kita akan ulas hal tersebut dalam video berikut ini. Setelah memenangkan back-to-back gelar Liga Premier Inggris, musim ini Manchester City sejatinya memiliki awal musim yang cukup menjanjikan teman-teman. Mereka sempat memuncaki klasmen EPL, tetapi berbagai kendala mulai muncul di pertengahan musim. Cedera pemain kunci seperti Rodri, penurunan performa pemain yang mulai menua, hingga inkonsistensi hasil pertandingan menjadi masalah serius yang dihadapi Pep Guardiola. Pelatih asal Katalan itu seolah buntu, tak menemukan solusi dari apa yang dihadapi City saat ini. Dan hal itu diperparah saat tim-tim lain mulai berbenah, seperti Liverpool, Chelsea, hingga Manchester United, yang akhirnya memilih untuk mendatangkan pelatih baru di pertengahan musim untuk mengganti Erik ten Hag. Sialnya, pelatih baru itu adalah Amorim, pelatih yang jenius yang seolah jadi mimpi buruk Pep Guardiola. Sebelum menangani City, Amorim ini sempat memimpin timnya Sporting Lisbon untuk menghancurkan City di UCL dengan skor 4-1. Dan kini saat ia telah pindah ke United, kejeniusannya mampu membantu tim Setan Merah untuk kembali mengalahkan pasukan Pep Guardiola Manchester City. Tak tanggung-tanggung, dalam pertandingan yang dimainkan di pekan ke-16 itu, United mampu mengalahkan City di Etihad Stadium, kandang dari tim Manchester Biru. Dan fantastisnya lagi, kemenangan itu terjadi setelah United sempat tertinggal 1-0 lewat gol Josko Gvardiol. Sebelum jelang berakhirnya laga, Bruno sukses mencetak gol lewat titik putih, menyusul Ahmed Diallo yang dilanggar di kotak penalti. Dan pada akhirnya, Ahmed Diallo jadi bintang kemenangan United, usai mencetak gol penentu comeback di masa extra times. Berbicara soal laga yang pada akhirnya dimenangkan United dengan skor 1-2 sendiri, kami pikir United memang layak menang, terkhusus jika melihat apa yang terjadi di babak yang kedua. Lihatlah momentum jalannya pertandingan. United jelas cukup dominan dalam memberikan tekanan di babak kedua, di mana secara total United yang hanya tertinggal dengan 48% penguasaan bola, tapi mereka punya peluang mencetak gol lebih banyak. Mereka memang sama-sama membuat 10 shot di laga itu. Tapi lihat catatan big chance dari kedua tim. City tak memiliki satu pun dengan United punya 3. Dan sekali lagi di laga derby Manchester tersebut, United memang lebih unggul. Dan City lagi-lagi punya masalah besar. Voices all around me, whispers through the crowd. Ruben Amorim, Virgil time itu nyata. Dengan 2 gol yang diciptakan Manchester United di menit 88 dan 90, Ruben Amorim sendiri mengungkapkan, bahkan mentalitas untuk percaya bahwa pemainnya bisa menang itu sangat penting. Dalam interviewnya usai pertandingan, ia pun membandingkan dengan apa yang terjadi di laga kontra Arsenal dan City malam tadi. Menurutnya, di laga kontra Arsenal, mereka tak memiliki kepercayaan untuk itu. Dan itu berbuah di Etihad, kepercayaan diri para pemain sangat tinggi. Dan itu diperkuat dengan bagaimana ia percaya dengan Virgil Times. Itu luar biasa, saya pikir kami pantas mendapatkannya. Itu pertandingan yang sangat sulit, tapi kami percaya sampai akhir. Kami berhasil mencetak gol, kami bermain selama 90 menit, dan itu sangat bagus. Kita berbicara tentang pertandingan melawan Arsenal.
Kami bermain bagus di babak pertama, tetapi mereka tidak yakin bahwa kami bisa menang. Hal ini jauh lebih berbeda. Saya juga percaya. Lalu kami punya Verge Time dan kami menyatukan semuanya dan sesuatu yang ajaib terjadi. Itu adalah hari yang baik bagi kami, ujar Ruben Amorim, sumber BBC Sport. Sebagai informasi, Verge Time adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan Manchester United di era Sir Alex Ferguson pada tahun 1986 hingga 2013 dalam mencetak gol penentu di menit-menit akhir pertandingan, terutama dalam situasi kritis. Istilah ini muncul karena seringnya United berhasil memenangkan pertandingan di waktu tambahan, yang kemudian memberikan kesan seolah-olah tambahan waktu itu adalah keuntungan yang melekat pada tim Ferguson. Chelsea berevolusi. Siapa sangka, tim yang di awal musim diremehkan hingga pertengahan musim ini justru sukses jadi tim yang tampil mengejutkan. Yap, The Blues seolah memulai era baru di bawah sang pelatih Enzo Maresca. Tim ini belum terkalahkan di Premier League sejak terakhir kali kalah atas Liverpool. Dan itu membuat tim ini menempati posisi 2 klasmen EPL musim ini. Mereka punya 34 poin, hanya tertinggal 2 poin dari pemuncak klasmen Liverpool. Dan unggul 4 poin dari tim di posisi 3 Arsenal. Chelsea sendiri sepertinya memang mulai menemukan komposisi yang tepat di skuadnya. Dan pemain-pemain mulai mampu menunjukkan form yang konsisten. Sebagai contoh, di lini tengah, Casado dan Enzo Fernandez mulai tampil di penampilan terbaiknya. Enzo contohnya, geng Argentina itu tak punya penampilan buruk dalam 10 laga terakhirnya. Lihatlah rating permainannya, di mana dalam 5 laga terakhirnya, ia bahkan selalu berkontribusi untuk kemenangan lewat gol dan assist di setiap laganya. Sedangkan di lini serang, Palmer dan Nicolas Jackson adalah jawaban untuk gol demi gol The Blues musim ini. Nicolas Jackson tercatat telah membuat 9 gol dan 3 assist, sedangkan Palmer telah membuat 11 gol dan juga 6 assist. Dan perlu dicatat, bahwa sejauh ini Chelsea adalah tim paling produktif di IPL dengan 37 gol yang telah mereka cetak. Sekarang bagaimana dengan City? Kekalahan kontra United membuat mereka terlempar dari posisi 4 besar. Usai Nottingham Forest juga memiliki penampilan yang mengejutkan musim ini untuk menembus 4 besar. Sementara United bersama Amorim masih berada di posisi 12, meski baru saja mengalahkan Manchester City. Jelas ini adalah era baru di Premier League. City tak lagi dominasi jauh ini. Dan Chelsea yang sebelumnya selalu terlempar dari 4 besar dalam 2 musim terakhir, kini kembali mampu untuk masuk 2 besar, di mana mereka juga bersaing untuk merengkuh gelar juara Premier League musim ini. Menarik kita tunggu konsistensi Chelsea hingga akhir musim. Dengan apa yang terjadi saat ini, jelas IPL akan jadi makin menarik di sisa setengah musim kompetisi. Jika sebelumnya City selalu jadi favorit untuk keluar jadi juara, kini ada Liverpool dengan pelatih barunya Arne Slot dan Chelsea dengan pelatih barunya Enzo. Di luar itu, Arsenal dan City jelas masih punya peluang. Dan sekali lagi, siapa yang konsisten, dia yang akan juara. Kembali ke kemenangan United atas City, kami pikir kemenangan itu bisa jadi titik balik tim setan merah di musim ini bersama pelatih barunya Ruben Amorim. Gimana? Kalian percaya tim setan merah bisa bangkit? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.